Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ridwan. Ya, saya akan bercerita dengan salah satu seorang yang bapaknya namanya sudah almarhum tapi punya kekayaan yang sangat luar biasa. Beliau punya saudara, jumlahnya bersaudara ya, 8. Ini Mas Ridwan anak yang ke Pak Udin, yang anak yang ke 8. Dulu bapaknya sangat populer, terkenal, dan ya asetnya banyak ya. Oke sahabat, kita tetap menjaga prokes kesehatan, menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Tapi saya izin, kalau kita ngomong pakai masker, gerak bibirnya nggak kelihatan, sehingga kita tak buka dulu. Oke ya. Coba ceritakan gimana Mas Udin sejarahnya sampai sekarang tinggal 4, kemudian apa ya, mulai ekonominya yang leo. Gimana Mas Udin? Nah ini kan waktu Boleh dibuka, nggak apa-apa ya, biar ngomongnya jelas. zaman bapak saya masih itu kan harta kan masih banyak dan berlimpah ya. Bahkan zaman kecil pun sudah dipasrai deposito ya. Udah dibagi dikasih deposito, kasih sejuta itu nama sendiri. Cuma ya namanya anak kecil nggak mau tahu. Waktu itu kira-kira umur berapa Mas? Waktu itu sekitar umur 10 tahun sampai 12, meninggal umur 12 tahun. Sampai umur 12 berarti usia SD ya? SD kelas 5. Ya. Nah, sekarang yang 4 meninggal dunia. Yang 4 meninggal. Tinggal yang 4 sisanya. Yang 4 yang sisanya. Termasuk sampean. Iya, termasuk saya sih. Ya. Kisahnya menarik ini. Saya tahu mungkin masyarakat Tegal dan sekitarnya mengenal lah nama sosok Bapak sampean. Tapi kita nggak perlu menyebut nama, biar tinggal sampean aja yang sekarang di situ. Terus perjalanan kehidupan bagaimana? Perjalanan kehidupan kita dengarkan dengan Mas. Kalau masalah perjalanan kehidupan sih, memang posisi kita dari keluarga yang paling kecil itu udah mulai terpuruk. Oh, dari 8 bersaudara, tinggal yang sisa yang 8 ini sudah mulai tempat yang ini yang istilah ekonomi terpuruk. Bahkan ada yang belum punya rumah juga ya. Ada yang belum, masih kontrak. Subhanallah. Ini perlu pembelajaran bagi kita semua. Bapaknya kaya raya, punya anak 8, yang 4 meninggal dunia, sisa 4-nya ini yang bahkan masih tersiap-siap dalam kehidupan ekonominya. Lanjutkan Mas Den, monggo misalnya. Seperti itu kan kita berusaha untuk mencari harta Yang tersisa ya, hanya penilaian diurut ternyata masih punya A, B, C, D. Kita dapat, alhamdulillah kita dapat tahan di Pantai Cemara. Ya cukup, tidak disebut lokasi. Ya adalah lahan ya. Yang luasnya berapa hektar dulu? Yang luasnya dulu menurut petok itu sekitar 3,5. 3,5 hektar. Nah, sekarang setelah diukur ulang tinggal 1,8. 180. Lanjut Mas Udin. Selain di situ ada aset lain ya? Ada aset lain yang berupa rumah. Dan tendean. Ya sudah cukup. Nah, nanti kita akan upas pula. Ada beberapa aset tertinggalan orang tua Mas Udin ini ternyata sejak umur 12 tahun belum tahu apa-apa. Setelah dia berumah tangga baru mencari. Terus upaya yang dilakukan? Maksudnya gimana? Upaya yang akan dilakukan kan menjual aset yang di sebelah timur. Iya. Kemudian ini lagi diusut juga tentang salah satu rumah ya di wilayah Kota Tegal yang alamat dan saya. Apa yang dilakukan ya ini rencana memang kalau ada jodoh istilahnya nanti ada pembeli, nanti kita dibagi. Ya. Itulah sahabat, kita akan mencari keadilan yang seadil-adilnya. Mas Udin salah satu dari 8 bersaudara yang sekarang kehidupan ekonominya lagi terpuruk, tetapi terus akan berusaha. Bagaimana, apakah punya hak atau tidak? Karena konon salah seorang yang barep itu ya? Iya yang barep kemudian meninggal dunia, tidak punya anak, suaminya meninggal dunia, beliau tidak punya anak. Akhirnya itu lain bapak. Yang itu. Yang barep yang punya. Ya. Dari 8 bersaudara, sahabat mungkin tahu bahwa pembagian waris apakah sudah sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan syari atau dengan hukum Islam atau hukum adat atau hukum yang dikelola oleh tata kelola negara. Saat ini ternyata belum ya. Kalau menurut negara udah diakui dari pemerintah desa. Ya, sudah. Nah yang di Kota Tegal bahkan pernah dipertemukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oh iya, waktu yang di Kota Tegal itu peninggalannya orang tua yang waktu di Kota Tegal saat itu masih ya apa sih istilahnya belum dila istilahnya karena masih ada perjuangannya harus kita lakukan. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, terutama para bapak dan ibu yang masih punya anak, sebaiknya dibagi itu setelah meninggal dunia atau sebelum meninggal? Kalau sebenarnya kalau dibagi sebelum orang tua meninggal. Sebenarnya ya. Tapi kan namanya hibah bukan waris. Tapi kan
kecil kan udah dikasih dibagi-bagi. Hmm. Itu orang tua sudah dikasihkan semua. Sudah mengasihkan kepada anak, termasuk anak yang kecil ya. Termasuk anak yang masih kecil. Pada saat itu sama berumur 12 tahun ya. Pada saat itu saya dikasihkan sertifikat nama saya sendiri. Sertifikat sendiri, kemudian uang deposito untuk kuliah katanya. Kita buat kuliah. Tapi kenyataannya, Tapi kenyataan di ayahnya nggak sempat kuliah ya. Namanya kakak ya nggak tahu persis. Saya nggak sempat kuliah. Subhanallah. Ya, ya. Oke sahabat, inilah yang namanya kehidupan. Sehingga mumpung kita masih hidup, kalau uang itu kita gunakan untuk makan, makan paling hanya sebatas di mulut nikmatnya. Bahkan ketika makanan itu sampai ke leher, nikmatnya sudah hilang. Ketika harta ini disimpan, justru akan menjadi rebutan seperti ini, rebutan harta waris yang sampai sekarang belum berakhir. Maka sebaiknya harta itu disedekahkan. Apa untuk apa? Untuk bekal perjalanan kehidupan yang akan nanti kita akan belum pernah ngerti kapan kita mau pulang. Ya Mas Udin ya. Jadi kalau kita mengingat kisahnya Mas Udin, terus terang saya nggak bisa tidur. Saya berpikir iya ya, anak 8, yang 4 sudah meninggal, tinggal 4. Tinggal 4 inilah yang terbebani oleh kehidupan kemanusiaan, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi yang carut-marut belum selesai. Gara-gara persoalan waris yang orang tuanya mungkin akan berniat bijak ya. Betul. Orang tua yang bijak akan membagi-bagikan. Membagikan yang masih kecil aja udah dicontohkan udah dikasih. Tapi faktanya oleh Mbak Yunya, Makanya sampai sekarang Mbak Yunya malah mengatakan jawabannya apa? hubungannya kamu lahir yang paling kecil. Bonggarnya kamu Lahir yang paling kecil. Subhanallah. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan itu begitu kejam. Dan semua orang tidak akan perlu mau tahu kehidupan orang per orang. Tapi inilah fakta kehidupan. Marilah kita bersikap bijak untuk anak cucu kita. Jadi persoalannya belum pakai cucu. Hartanya belum pakai cucu tapi sudah habis dimakan yang 4 orang yang sudah meninggal dunia. Kesimpulannya apa ini maksudnya? Sing bener bakal ketemu, sing salah salah. Kalau perolehan kehidupannya memang dari awal benar, insya Allah sampai ke cucu. Anak aja belum bisa ketolong. Lah ini anak aja tuh, apalagi cucu. Karena anaknya sampean berapa? Anak saya 3. Jadi belum bisa menikmati. Terus Mbak Ayu sampean yang belum punya rumah. Iya, itu aja belum, apalagi cucu. Namanya cucu. Anak aja belum. Padahal dulu berlimpah, asetnya banyak, bahkan hektaran ya. Aset-aset ratusan hektar. Ratusan hektar kalau salah. Sekarang tidak tersisa sedikit. Yang 4 orang keturunannya masih tersyok-syok, bahkan ada yang belum punya rumah. Oke sahabat, jangan lupa kita selalu mawas diri. Saya ingatkan, harta yang kau makan, kenikmatan hanya di batas mulut dan paginya akan menjadi kotoran. Menjadi kotoran kalau dibuang. Harta yang kau simpan akan menjadi rebutan anak waris dan sekarang yang terjadi. Dan harta yang kau sedekahkan justru inilah yang akan menolong kita kelak di akhirat. Subhanallah. Oke, Mas Udin, kisah pengalaman ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita minimal belajar dan bercermin dari pengalaman Mas Udin. Sekian guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.